Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how's everything with you today? It's a quite a longer time to no see. I'm coming back. Um, Balik lagi bersama saya Imam Fauzi, channel Imam Fauzi 45. Today we're going to talk about um, describing an office. Before we discuss our new topic, I'd love to say thanks, my dear friends, good listeners, and learners who already subscribed, like, and comment our videos in my channel. Oke, guys, kita nanti akan coba bicara tentang describing office. Nah, sebelum kita coba bahas lebih jauh, before we discuss further, I'd love to ask you, what do you think of office? Apa sih office itu? Yeah. When you heard about the word office, how could you say the office in your ideas? Ya, office, kantor ya. Kalau kita coba ilustrasikan, ya, kantor, sebuah ruangan dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti komputer, printer, ya, ada kursi kantor, ada meja kantor, documents, dan banyak hal yang bisa mensupport our operational works. Ya. Baik, kita langsung saja teman-teman. Nah, dalam kesempatan ini ada 4 hal yang nanti kita akan coba bicara. Number one, what is an office? How can we define, terminologically, the office? Secara istilah apa sih kita definisikan office itu? Number two, what do the expert judgment about the office? Bagaimana kalau pendapat ahli mendefinisikan satu kata itu, office. Number three, what are the office functions? Apa sih fungsi office? Fungsi kantor itu apa? And number four, how can you describe your future office? Nah, tentu teman-teman punya harapan ya, punya impian. Jadi kelak ketika kita bekerja, diterima dalam satu perusahaan, teman-teman pasti pengen banget atau mengidam-idamkan sebuah kantor yang teman-teman inginkan gitu ya, kantor ideal gitu ya. Atau ruangan kantor yang ideal seperti apa sih gitu ya. How could you expect your ideal office in your future career? Okay. What is office? Apa sih office itu? After the job applicants are accepted to be part of an organization's officer, they will be placed at a certain workplace or position to carry out their work performance in office. Ketika kita ngelamar kerja, gitu ya, kemudian diterima, ya tentu nanti kita akan ditempatkan di satu tempat atau di satu posisi yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Ya, mungkin di bagian manajemen, mungkin di bagian staff manajemen, ya, atau mungkin di bagian keuangan dan sebagainya. Ya, untuk apa? To carry out their work performance in the office. Untuk bekerja secara profesional, ya, sesuai dengan disiplin ilmunya. Ya. Office is generally a room or other place. Kalau saya definisikan, kantor itu ya secara umum adalah sebuah ruangan atau tempat where an organization officers perform administrative work in order to support and actualize objectives and goals of the organizations. Di kantor itu secara umum adalah satu ruangan atau tempat di mana semua pegawai, karyawan
ya, menunjukkan kinerjanya dengan baik ya, untuk mendorong eh, apa namanya dan mewujudkan ya tujuan-tujuan umum atau tujuan-tujuan khusus dari sebuah organisasi atau sebuah institusi ya atau sebuah perusahaan tentunya. Nah, itu ya teman-teman. Ini kita lihat ada satu ilustrasi objek. Inilah gambaran dari sebuah kantor ya, sebuah kantor. Situ banyak pegawai, karyawan yang sedang bekerja ya, sesuai dengan bidang eh, apa namanya pekerjaannya masing-masing. Every modern organization is required to have an office, whether it is a government department, business firm, school, hospital, voluntary organization. The existence of an office is a must to enable necessary clerical and administrative tasks to be performed properly. Jadi sangat penting sekali ya eh, keberadaan kantor ya. Mau itu apa namanya eh, di lingkungan pemerintahan ya, perusahaan bisnis, sekolah, ya, rumah sakit, ya, organisasi masyarakat, ya, apapun itu ya, jenis organisasinya, jenis perusahaannya, ya, atau jenis institusinya. Jadi keberadaan kantor itu eh, sangatlah apa namanya menjadi eh, hal yang penting ya, hal yang penting untuk mendorong atau membantu memfasilitasi semua kegiatan secara operasional ya, kegiatan administratif ya di lingkungan kantor gitu ya, teman-teman. Office is required for collection, arrangement, retention, and dissemination or communication of right information at the right time and to the right person. Its activities such as mail handling, filing, indexing, copying, telephone handling, and must be controlled and supervised properly. Di kantor itu apa namanya dibutuhkan sekali ya teman-teman semua. Ya, ruang kantor itu sangat dibutuhkan sekali ya. Sekarang apalagi musim pandemik begini ya kita apa namanya sebagai karyawan dan sebagai pegawai eh, bisa bekerja dari rumah ya, atau work from home. Ya, tentunya mungkin eh, menuntut kita ya untuk membuat satu space kosong ya di lingkungan di apa namanya ruangan rumah kita ya, untuk kita jadikan sebagai kantor agar kita bisa apa namanya melakukan performa ya kegiatan secara administratif ya yang berhubungan dengan tugas-tugas kantor gitu ya teman-teman semua. Nah ini ya jadi eh, bisa apa namanya ya dengan adanya dengan keberadaannya kantor itu bisa membantu kita untuk menyusun segala macam informasi, komunikasi ya, mengumpulkan informasi ya, mengumpulkan data gitu kan pada waktu tertentu ya oleh orang yang tepat gitu. Nah, maksudnya oleh orang yang tepat di sini ya tentu ketika kita ditempatkan oleh institusi atau oleh perusahaan di satu posisi atau satu jabatan, nah itu kita diberikan amanah, kita diberikan kepercayaan karena mungkin kita punya kualitas yang baik ya sesuai dengan keilmuan kita. Nah, itu yang disebut dengan right person. Its activities such email handling. Nah, ini aktivitasnya seperti mail handling, filing, indexing, copying, telephone handling, dan sebagainya. Nah, itu ya. Biasanya kegiatan yang sering kita temukan dalam situasi kantor. What do the expert judgment about the office? Lalu bagaimana sih pendapat para ahli tentang kantor? George R. Terry, an office may be regarded as a place where the control mechanisms of organization are located. Jadi George beranggapan ya ini hampir sama dengan apa namanya definisi yang sudah Bapak sampaikan di slide awal bahwasanya kantor itu ya tidak lain tidak bukan adalah sebuah tempat tapi mempunyai fungsi yang sangat luar biasa penting gitu ya. Fungsi yang apa namanya memiliki fungsi yang sangat luar biasa penting ya di mana mekanisme ya sistem dan sebuah organisasi itu apa namanya perlu ya dilakukan dalam sebuah ruangan atau dalam sebuah kantor.
Nah, James Stephenson highlight that the office is that part of business enterprises which is devoted to the directions and coordination of its various activities. Ya, James Stephenson mengatakan bahwa kantor itu adalah apa namanya eh, sebuah bagian ya, bagian dari perusahaan gitu ya. Jadi ini yang kita katakan ruang gitu ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh George R. Terry tadi ya. Bagian-bagian yang ada atau yang kita temukan dalam sebuah perusahaan bisnis yang memang apa namanya memiliki fungsi eh, apa namanya memiliki fungsi yang krusial ya dalam apa namanya membantu semua kegiatan kantor ya sebuah kegiatan administratif ya eh, dalam sebuah ruangan kantor itu ya agar bisa mencapai tujuan eh, dari sebuah perusahaan gitu. Office is a unit where relevant records for the purpose of control, planning, and vision management of the organization are prepared, handled, and preserved. Jadi kantor itu sebuah unit, ya kantor itu sebuah unit di mana dalam dalam kantor itu apa namanya terjadi kegiatan-kegiatan secara administratif, ya, seperti eh, apa namanya menyusun tujuan gitu ya, mengontrol perencanaan, efisiensi manajemen dalam sebuah organisasi. Nah, itu perlu dipersiapkan, apa namanya, perlu disusun ya, secara matang. Nah, di mana cara menyusunnya? Ya, kita sangat membutuhkan sebuah ruangan atau space yang bisa kita jadikan sebagai kantor ya untuk kita bisa mengerjakan semua kegiatan ya yang berkaitan dengan eh, tugas administrasi pekerjaan kita. It provides facilities for internal and external communication ya, di mana di kantor juga memang pasti ada komunikasi baik internal eksternal itu tuh akan terjadi ya. Itu pasti akan terjadi. Pasti ada ruang meeting ya, biasanya kalau di kantor begitu ya. Ya, itu koordinasi dengan departemen yang berbeda, dengan divisi yang berbeda. Nah, di sini kan coordinates activities of different departments of the organization. Jadi pasti ya, kalau misalkan kita di kampus nih di Unsera, itu kan ada beberapa fakultas. Nah, itu tentu dalam apa namanya eh, apa dalam sebuah organisasi pasti akan terjadi kegiatan komunikasi antar departments ya, antar prodi gitu kan, antar fakultas ya. Nah, tentu esensi dari komunikasinya ya kalau dalam organisasi pendidikan tentu tidak jauh dari esensi pendidikan gitu kan, sistem pendidikan ya, kualitas pendidikan, evaluasi pendidikan dan sebagainya. Ya, tidak jauh berbeda mungkin kalau kita di perusahaan bisnis ya yang bergerak dalam apa namanya bisnis. Ya tentu kita akan bicara tentang kualitas produk, mungkin ya, manajemen, sistem dan sebagainya, teman-teman semua. What are the functions of an office? Lalu apa fungsi dari office itu? Yang pertama adalah receiving informations. Nah, di kantor itu akan menerima informasi baik informasi dari kolega kita, ya, informasi dari internal kolega kita atau eksternal kolega kita ya seperti contoh uh, letters ya surat ya emailing itu kan itu bagian dari kegiatan receiving informations gitu ya. Kemudian ada recording informations. Nah, jadi informasi yang kita terima itu perlu kita record, perlu kita rekam gitu ya. Perlu apa namanya kita rekam ya. Banyak caranya ya, seperti mungkin kita masukkan dalam folder ya file. Sekarang kan sudah digitalization gitu ya, teman-teman semua. Ya, kalau dulu mungkin kita belum ada apa namanya aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita dalam melakukan berbagai kegiatan atau pekerjaan ya. Jadi masih manual. Sekarang ini kan sudah banyak aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa menggunakan Microsoft Excel gitu kan. Kita bisa gunakan Google Drive ya. Untuk apa namanya menyimpan berbagai macam informasi yang kita dapatkan baik dari internal atau eksternal. Kemudian processing information.
memproses informasi yang setelah kita terima, kemudian kita simpan. Nah, lalu kita proses tuh ya. Kalau misalkan surat itu datang dari misalkan contoh kita ada di Fakultas Ekonomi Bisnis gitu kan. Kita dapat surat dari eh, Fakultas Teknologi Informasi. Kita terima tuh suratnya, kemudian kita simpan, lalu kita proses. Gitu kan? Kita data ya. Kita data dulu, kita catat informasi kita dapatkan, lalu kita proses. Nah, surat ini ditujukan kepada siapa, gitu kan? Lalu kita buat surat balasan, gitu. Seperti itu disebut dengan apa namanya kegiatan memproses informasi, itu ya teman-teman. Nah, kemudian arranging information, having collected, recorded, and processed it, the information they are not left to scatter about or left in disorderly way. Information collected must be kept decently and in order. They must be arranged through collecting, sorting, grouping, and filing. Nah, arranging information ini adalah upaya di mana kita harus bisa menyusun informasi itu sesuai dengan purpose, tujuannya. Misalkan satu folder informasi atau data tentang mahasiswa ekonomi ya misalkan gitu mahasiswa ekonomi kan ada dua program studi itu ya ada manajemen dan akuntansi ya tentu kita harus dipilah menjadi dua folder gitu. Nah itu disebut dengan arranging information supaya tidak tertukar ya data mahasiswa yang memang kita sudah dapatkan gitu kan. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi harus disusun dengan baik tuh. Ya, sebut dengan arranging information. Nah, kita bisa manfaatkan sekarang kan ada Google Drive, ya, ya, kemudian ada Google Form. Nah, itu juga fasilitas digital yang memang kita bisa manfaatkan secara efektif dan efisien, itu, ya, untuk bisa menyusun berbagai macam informasi yang kita dapatkan dari kolega kita, gitu ya, ya atau partner bisnis kita lah, ya gitu ya. Kalau kita memang bergerak dalam dunia bisnis. Safeguarding information and assets. Nah, tentu kita harus membangun security system, itu ya teman-teman. Apa itu Pak sebenarnya security system Pak? Sistem apa namanya pengamanan gitu ya teman-teman. Jadi kalau segi informasi yang dikiranya memang penting sekali, tentu kita harus memiliki apa namanya folder yang memang tidak bisa diakses ya files folder yang tidak bisa diakses oleh apa namanya orang lain gitu ya. Nah, kita buat apa namanya passwordnya ya agar data yang kita sudah simpan yang mulai dari menerima ya kemudian merecord dan diproses dan disusun sudah disusun dengan rapi data atau informasi kita dapatkan itu ya lalu kita buat apa namanya password ya kita buat password agar aset atau data yang sudah kita susun yang sudah kita terima itu ya yang sudah kita proses itu tidak apa namanya mengalami kebocoran. Nah, itu seperti contoh misalkan ketika ketika kita menyusun sebuah soal ya mungkin kita buat soal gitu kan lalu kita upload di apa namanya di sistem ya Spada. Nah, sekarang kita kan sistem pembelajaran daring itu kan ya kita berlakukan ya di seluruh perguruan tinggi ya di dunia mereka menggunakan sistem. Nah, itu perlu kita apa namanya gunakan security systems agar memang tidak bisa apa namanya tidak bisa orang lain akses dengan bebas. Jadi hanya orang-orang tertentu yang memiliki akun, yang memiliki akun dan yang memiliki password, ya, yang bisa mengakses sistem tersebut. Nah itu ya yang kita sebut dengan safeguarding information asset. Oke teman-teman, eh, untuk pemaparan tentang describing Office, alhamdulillah Bapak cukup. eh, Bapak pikir cukup ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, hope you enjoy uh, your learning. Ya. Mudah-mudahan teman-teman semua enjoy dengan pembelajaran bahasa Inggris. Ya, dalam konteks business studies. Nah, itulah yang tadi kita sudah sampaikan, kita sudah diskusikan mengenai bagaimana menggambarkan sebuah kantor. Ya.
Nah, jadi kita sudah bicara apa sih itu kantor gitu kan ya. Definisi kantor menurut ahli, kemudian fungsi dari kantor itu apa saja gitu kan ya. Kegiatan-kegiatan yang bisa kita temukan di dalam situasi kantor itu apa saja. Tadi ya sudah kita sudah paparkan ada receiving information gitu kan, ada recording information, ada processing information ya. Kemudian ada apa lagi tuh? Eh, Satu lagi arranging information dan yang terakhir adalah safeguarding information assets. Ya, itu fungsi dari kantor teman-teman semuanya. Thank you very much for your attention. Jangan lupa klik like and subscribe video yang sudah kami upload. Mudah-mudahan video yang sudah kami upload ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.